Selalu ada pertolongan. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana nih kabarnya? Harapan kami, apapun yang sedang kita alami saat ini, ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedap. Nah, Gap, edisi Sedap kali ini spesial banget ya. Soalnya program Sedap sudah genap 1 tahun berjalan. Iya, Rit. Gak terasa ya, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat semua umat Tuhan yang setia mendukung program Sedap selama ini. Bener banget, Gap. Dan hari ini kita mau spill sesuatu yang banyak banget ditanyain oleh jemaat. Iya nih, Rik. Soalnya aku pernah denger ada yang cari lagu Sedap di YouTube, tapi nggak ketemu link lagu ataupun pencipta lagunya. Pasti karena banyak yang diberkati sama lagu Sedap, Rik. Apalagi lagunya sempat kita rilis secara utuh di edisi Sedap bulan Desember lalu ya. Iya. Ternyata banyak yang terberkati ya. Nah, biar nggak penasaran lagi, langsung aja yuk kita perkenalkan. Halo, Shalom. Shalom. Bersama kita sudah ada Kuswandi sebagai penulis lagu Selalu Ada Pertolongan. Dan juga ada Kak Sali sebagai vokalisnya. Yeay! Ya nih, Gap. Seneng banget ya kita bisa ngobrol langsung bersama dengan mereka. Iya. Kuswandi, apa kabarnya nih, Kok? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Haleluya. Kalau Kak Sali, Puji Tuhan, baik juga. Puji Tuhan. kita langsung aja ya. Kuswandi, boleh dong berbagi dengan kita semua, apa sih yang melatar belakangi terciptanya lagu Selalu Ada Pertolongan ini? Sesungguhnya semuanya itu berawal dari tahun lalu. Saya teringat ketika itu malam hari saya selaku pendamping dari tim multikreasi ya, dan kami bertiga dalam hal itu melalui telepon adalah ketua tim multi, yaitu Alfa hari itu, dan kemudian ada wakilnya yaitu Kariki sendiri ya. Nah, kita bertiga waktu itu telepon. Saya ingat sekali ketika ada kerinduan bahwa bagaimana caranya supaya kita memberikan konten-konten yang hanya tidak memenuhi konten-konten tapi tidak bermakna, tetapi bagian menjadi sebuah unggulan. Kerinduan yang sama ketika hal itu kita buat, kita rindu sepakat bahwa setiap orang yang bisa menyaksikan itu sungguh mengalami akan lawatan Tuhan, menyadari pertolongan Tuhan. Jadi itu sebuah kalau dikatakan beban atau kerinduan ya, saya pikir ya. Dan malam itu saya ingat sekali, dan setelah kami sepakat, dan akhirnya muncullah yang namanya Sedap itu. Sedap itu adalah singkatan dari Selalu Ada Pertolongan. Nah, namun setelah kita dapat tagline itu ya, istilahnya kata itu, menjadi sebuah PR baru buat kita adalah sebuah tuntutan bagaimana konten ini diisi dengan sebuah lagu yang original, dalam arti tidak menggunakan lagu orang lain hari itu. Nah, dari situ menjadi sebuah tantangan buat saya secara pribadi, dan waktunya proses buat saya untuk merenungkan tentang kata Selalu Ada Pertolongan itu menjadi sebuah lagu. Itu sih latar belakang awalnya, mulainya proses itu menuju kepada sebuah lagu Selalu Ada Pertolongan. Oh, ternyata lagu ini dimulai dari kerinduan yang sangat kuat ya, Kok? Ya. Sehingga lagu ini bisa memberkati banyak orang. Amin, puji Tuhan. Terus gimana sih proses pembuatan lagu itu sendiri sehingga bisa selesai? Ya, setelah pertemuan malam itu, proses untuk pembuatan lagu Selalu Ada Pertolongan ini dimulai. Dan saya mulai merenungkan kata-kata apa yang bisa menggambarkan, bisa menceritakan bahwa sesungguhnya dalam hari-hari yang kita lalui itu nyata sebenarnya pertolongan Tuhan. Mungkin dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang tidak mungkin kita nggak pernah pikirkan ya, tapi itu kadang terlewatkan. Dari hari itu saya berpikir menjadi sebuah proses adalah bagaimana saya merenungkan itu pertama-tama buat hidup saya terlebih dahulu. Saya mulai melihat kembali 29 tahun saya bisa mengenal Tuhan, bagaimana Dia menolong saya, bagaimana Dia membawa hidup saya selangkah demi selangkah. Saya tahu bahwa ada saatnya saya mengalami sukacita, tapi saya tahu juga ada saatnya saya mengalami duka cita. Namun semuanya itu saya temukan bahwa di dalam firman Tuhan yang saya renungkan, itu sungguh menjadi kekuatan dan keyakinan buat diri saya bahwa Tuhan sungguh menyertai hidup saya. Saya ingat betul waktu saya hari itu, saya berharap untuk bisa kuliah, dan manusia yang saya harapkan mengecewakan. Tuhan punya cara.
dia bisa buka jalan dengan berbagai dan akhirnya saya bisa pulih. Saya juga ingat ketika hari itu ada kebakaran terjadi di sebelah rumah saya persis, dan itu apinya hebat sekali. Semua orang meminta kami sekeluarga keluar dari rumah. Dan saya ingat saya berdiri di seberang rumah saya, dan saya melihat dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasanya, api yang besar itu hanya mampu membuat retak tembok sisi yang terbakar, dan rumah kami itu dalam keadaan baik-baik saja. Saya juga ingat ketika proses saya masuk kuliah, karena saya mungkin terlambat kuliah, berangkat pas-pasan, dan saya naik motor hari itu, saya jatuh dalam posisi terpental ke lawan arah, dan hari itu bisa saja dari lawan arah itu nggak ada kendaraan yang lewat. Kalau ada yang lewat, saya tidak tahu, mungkin hari ini saya sudah tidak ada. Dan cerita-cerita itu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu selalu menyatakan pertolongan buat saya. Bahkan kalau saya mau cerita lebih lanjut lagi, ketika saya memasuki pernikahan, teman-teman tahu, waktu saya menikah, saya bisa Tuhan pertemukan dengan orang yang berkata demikian, selesai pernikahan ini, kamu baru bayar. Gak ada itu. Yang ada di mana harus dilunasin dulu, baru dia berani keluar. Tapi itu saya jumpai orang itu, kalau bukan Tuhan siapa? Itu Tuhan begitu nyata dalam proses pernikahan kami. Bahkan proses ketika kami setelah menikah, kerinduan kami punya anak, dan hari itu belum ada jawaban. Tapi ketika berjalan berapa bulan, dan akhirnya kurang lebih 10 bulan, setelah itu Tuhan anugerahkan kami semua. Dan kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana anak kami bertumbuh hari ini bisa melayani Tuhan, bisa mencintai Tuhan, bisa jadi berkat. Saya hanya bisa katakan itu hanya karena Tuhan. Itu membuat saya selalu terharu, dan saya katakan, ya Tuhan, sepanjang hidup saya sampai hari ini, saya sepakat. Makanya dalam bridge bagian lagu sedap itu, saya katakan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan itu sangat menguatkan saya, makanya saya rindu, saya yakin bukan hanya rindu. Semua pengalaman yang saya alami ini sesungguhnya bukan hanya diri saya. Saya yakin Kak Sally, Kak Gaby, Kak Riki juga mengalami. Saya yakin semua umat Tuhan juga mengalami itu. Mungkin kadang masalah yang terlalu berat yang membuat kita tidak bisa melihat itu dengan jelas. Mungkin kadang beban kita yang terlalu mungkin menindih kita sehingga kita merasa, kok Tuhan jauh. Tapi saya bersyukur dengan pujian yang tercipta lagu ini mengatakan sekalipun dalam lembah kekelaman, tapi firman itu akan menjadi pelita bagi kami. Jadi saya membayangkan bahwa ketika saya menemukan jalan buntu dalam hidup saya, tapi terang Tuhan itu akan menutup pintu keluar yang luar biasa. Dan itu mungkin saya bisa bagikan dari kisah ini, dan terciptalah lagu ini. Dan saya bersyukur atas. Luar biasa banget ya. Kalau kita lihat dari proses pembuatan lagu ini, nggak heran ya Gap, kalau lagu ini benar-benar memberkati banyak umat Tuhan yang mengikuti sedap sampai hari ini. Setuju banget, Rick. Nah, kalau tadi kita udah dengar dari Kak Sandi, sekarang kita mau ngobrol nih sama Kak Sally. Ya, Kak Sally, gimana sih perasaannya saat dipercayakan menjadi vokalis dari lagu Selalu Ada Pertolongan ini? Nah, itu dia yang saya rasakan saat itu, kaget. Pastinya itu kaget nomor satu, karena saya merasa kenapa saya gitu. Waktu itu cerita sedikit ya, waktu itu Kos Wandi sempat panggil saya secara pribadi, terus menyampaikan bahwa Sally bisa nggak nanti Sally ya yang tolong bawakan lagu ini gitu, ciptaannya Koko nih. Akhirnya saya bilang, waduh, kaget juga sih saat itu. Saya bilang, ih kenapa saya gitu kan, padahal kan Banyak yang lain ya, nah, saya gitu. Nah, ada Riki, ada Aci, maksudnya ya kan. Loh, tapi saya merasa, loh kenapa saya gitu. Ya itu intinya gitu, saya kaget aja sih, nggak nyangka dipercayakan itu saya gitu. Oke Kak, saat membawakan lagu ini, ada nggak pengalaman pribadi yang dialami terkait dengan lagu Selalu Ada Pertolongan? Kalau ditanya ada pastinya. Banyak bahkan pertolongan Tuhan yang saya alami dalam perjalanan hidup saya. Kalau dilihat dari bait demi bait dari lagu ini, jujur relate banget dengan perjalanan hidup saya secara pribadi maupun keluarga saya tentunya. Kalau saya mau bercerita, nggak akan ada habisnya pertolongan Tuhan. Terlalu luar biasa Tuhan kita, pertolongannya dahsyat dalam hidup saya dan keluarga saya sih. Seperti itu Ki. Dan pengalaman pertolongan Tuhan yang saya alami, salah satunya ada di dalam video klip lagu Selalu Ada Pertolongan. Wah, jadi nggak sabar ya mau lihat video klipnya.
Terima kasih ya Ko Sandi dan Kak Sali yang sudah berbagi bersama kita di sini. Sama-sama. Sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya umat Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung dari penulis dan vokalis lagu Program Sedap. Jangan lupa saksikan video klipnya ya. Dan bagi umat Tuhan yang merasa terberkati dari program Sedap maupun video klipnya, jangan lupa di-share kepada umat Tuhan lainnya supaya saling memberkati. Ingatlah, Selalu ada pertolongan. sedap. Oh Tuhan yang tak pernah mengecewakan, rancangan-Mu penuh damai sejahtera, penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan selama masih